Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erif Agil Habibi dengan NRP 2230 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang cukup fundamental yaitu Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, Grand Design Sistem Kenegaraan Indonesia. Memahami landasan negara dari kacamata engineering. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita sebagai orang teknik harus repot-repot memahami tentang soal hukum dasar? Jawabannya cukup sederhana. Karena kita ini hidup dan akan bekerja dalam sebuah sistem raksasa atau perindustrian di Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar 1945 ini itu sebagai pedoman atau manual book atau juga bisa disebut SOP kalau misalnya di industri dari sistem tersebut. Tanpa memahami SOP-nya, sehebat apapun insinyur di Indonesia tidak akan mampu menjalani sistem dengan baik dan bisa jadi salah arah. Selanjutnya, konstitusi sama dengan grand design atau sebut SOP. Sebagai anak teknik industri, coba kita pakai logikanya. Bayangkan sebuah pabrik manufaktur itu tidak memiliki suatu SOP. Tanpa adanya SOP ini, mereka tidak bisa melakukan produksi atau aturan main dengan baik. Manajer bebas memecat orang sembarangan, staf memerintahkan orang sembarangan, mesin dijalankan tanpa batas aman. Ketika hal tersebut dijalankan, apa yang terjadi? Maka pabrik itu akan chaos. Itu bisa menjadi bangkrut juga. Kemudian negara juga sama, tanpa adanya aturan tertinggi seperti konstitusi ini yang menyepakati bagaimana negara ini dijalankan, kekuasaan akan sewenang-wenang dan rakyat juga bisa jadi akan tertindas. Nah, konstitusi adalah grand design di Indonesia. Wujud konkret dari konstitusi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah dokumen yang membatasi keuangan ataupun kekuasaan, sorry, bukan keuangan tapi kekuasaan, penguasaan, dan menjamin hak kita sebagai operator atau masyarakat di Indonesia ini. Selanjutnya, definisi dan hierarki umum. Ini berisi tentang segitiga hierarki. Secara definisi, konstitusi adalah hukum dasar. Ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang tertulis. Di sini bisa kita lihat ada piramida di slide ini. Ini merupakan piramida hierarki. Undang-Undang 1945 ada di puncaknya. Artinya apa? Semua aturan yang ada di bawahnya, contohnya UU, Undang-Undang Dasar atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan juga Perda, tidak boleh bertentangan eh, dengan Undang-Undang 1945. Gitu. Jadi Undang-Undang Dasar ini sebagai prioritas atau landasan yang kuat dalam hierarki perundang-undangan. Jika ada aturan yang melenceng, aturan itu batal atau bisa jadi uh, tidak jadi jalan gitu dari hukumnya. Jadi kesimpulannya adalah Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber dari segala sumber hukum di Republik ini. Kemudian yang selanjutnya ada struktur dan amandemen. Dalam teknik industri, kita mengenal istilah continuous improvement atau teknik Kaizen. Itu adalah suatu metode yang biasa digunakan oleh
seorang insinyur teknik industri. Sistem itu harus terus diperbaiki sesuai zaman. Kita nggak bisa kalau misalnya di tahun 2020 ini kita 2025 ini kita masih menggunakan sistem kuno gitu. Undang-Undang Dasar 1945 juga begitu. Naskah ahli dari tahun 1945 buatan BPUPKI contohnya atau PPKI sudah mengalami 4 kali amandemen atau revisi total saat reformasi. Tahun reformasinya itu dari tahun 1999 sampai 2002. Alasan direvisi karena untuk menghapus pasal-pasal yang dulu membuat presiden itu bisa menjadi pejabat seumur hidup. Struktur sekarang ini kan udah simple ya, udah update. Ada pembukaan yang berisi Pancasila. Nah, ini sebagai fondasi mati dan juga tidak boleh diubah. Pasal-pasal sebagai batang tubuhnya dan inilah sistem yang akan kita pakai sekarang. Kemudian ada pasal 33 daging materi untuk teknik industri. Pasal 33 ayat 3 ini isinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besar kemakmuran ya rakyat. Pasal ini adalah job description negara dalam ekonomi. Dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam ataupun sumber daya yang ada di Indonesia ini dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Relevansinya apa? Kita sebagai seorang teknik industri seringkali bekerja di sektor pengelolaan atau pengolahan sumber daya. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga lain sebagainya. Sebagai anak TI, kita harus sadar bahwa tujuan kita itu terjun ke perusahaan atau ke dunia industri itu dengan bertujuan mengefisiensikan sistem yang ada di perusahaan tersebut atau industri tersebut. Salah satu contohnya yaitu tambang atau pabrik. Ini bukan cuma buat untung investor asing, tapi seharusnya kita juga bisa menjadi dominasi di perindustrian tersebut. Konstitusi memandatkan kita untuk mengelola sumber daya alam ini yang saya sebutkan sebelumnya tambang agar bernilai tambah bagi rakyat Indonesia. Program hilirisasi nikel yang sedang tren sekarang ini itu adalah wujud nyata pelaksanaan pasal ini. Adapun contoh lain yang dapat saya sebutkan yaitu Freeport. Freeport ini dulu dikuasai oleh Amerika dengan persentase di atas 50%. Mungkin bisa 70%. Sekarang Indonesia sudah bisa menguasai Freeport sebagian besar persentasenya. Gitu. Itu merupakan hal luar biasa yang sudah dilakukan Indonesia untuk mendominasi sumber daya alamnya yang dimiliki. Kemudian, hak asasi dan K3, pasal 27 dan juga 28. Selain soal sumber daya alam, konstitusi juga mengatur soal manusianya atau sumber daya manusia. Di pasal 27 ayat 2, tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Nanti, saat seorang teknik industri ini menjadi perancang sistem kerja atau HRD di pabrik, mereka ini harus ingat dengan pasal-pasal itu, yaitu warga negara berhak atas pekerjaan yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang aman, menerapkan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, dan memberikan upah yang wajar, harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Itu bukan cuma soal baik hati, itu adalah bentuk kepatuhan kita terhadap konstitusi yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia ini. Selanjutnya, kesadaran berkonstitusi. Jadi, bagaimana cara kita mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 di zaman ini?
Sekarang udah cukup mudah, nggak perlu angkat senjata seperti zaman dahulu memakai bambu runcing. Cukup dengan menjadi warga negara yang sadar akan sistem, konstitusi, dan juga hak asasi manusia. Sebagai warga Indonesia, kita harus patuh dong dengan peraturannya, dengan haknya. Hak itu adalah apa yang kita miliki, dan juga peraturan-peraturannya itu memang harus wajib kita ikuti. Lalu apa saja sih implementasi nyata kontribusi kita dalam berkonstitusi di Indonesia ini? Yang pertama, bayar pajak itu merupakan taat aturan main hukum. Kemudian yang kedua, taat hukum. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Mengutamakan kepentingan umum di atas golongan. Dan bagi kita belajar sebagai mahasiswa ya, belajar dengan bersungguh-sungguh itu untuk menguasai teknologi industri di Indonesia ini adalah dengan cara kita menjaga kedaulatan negara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bunyinya tuh mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Sebelum saya tutup, ada suatu kutipan yang berbunyi, sistem yang baik menciptakan keadilan, sistem yang buruk menciptakan penindasan. Itulah mengapa sebagai warga Indonesia yang baik, yang taat hukum, yang memiliki jiwa berkonstitusi, kita ini harus sadar akan keadilan di Indonesia ini dalam hal apapun. Sebagai mahasiswa teknik industri, kita harus bisa membuat suatu sistem yang baik, mengefisiensikan suatu sistem dalam perusahaan tersebut, dan menjadikannya lebih baik untuk kedepannya. Bukan cuma untuk perusahaannya, tapi juga untuk sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sebagai penutup, hal ini bukan sekedar dokumen tua di museum Undang-Undang Dasar itu, tapi Undang-Undang Dasar adalah suatu pedoman masyarakat Indonesia atau nyawa dari sistem negara kita. Sebagai calon industrial engineering, seorang insinyur, kita pastikan setiap sistem yang kita rancang di masa depan selaras dengan semangat konstitusi yang mana membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.